Halo semua, selamat datang di Finansial Cerdas Podcast Kelvin Otman Siahan yang membahas topik keuangan untuk membantu Anda membuat keputusan finansial lebih baik. Saya Kelvin Otman Siahan akan menemani Anda dalam waktu singkat membahas pinjaman online. Oke, pasti kalian sudah pada tahu kan mengenai pinjaman online. Zaman sekarang pasti banyak banget ya yang buka aplikasi atau buka situs untuk cari yang namanya pinjaman online ya. Zaman sekarang ya. Untuk apa sih pinjaman online itu? Oke, langsung saja kita bahas ya mengenai pinjaman online ya. Oke, pinjaman online semakin populer di Indonesia karena akses mudah dan proses cepat. Penting memahami selak-beluknya agar bijak menggunakannya. Mari mulai dengan pengertian pinjaman online. Yang ke-1, pengertian dan jenis pinjaman online. Pinjaman online adalah kredit dari lembaga keuangan berbasis teknologi melalui aplikasi atau situs web. Ada dua jenis utama. Apa aja sih dua jenis utama itu? Oke, mending kalian simak saja podcast saya kali ini ya. Yang pertama ada KTA. Apa sih arti dari KTA? KTA pinjaman tanpa anggunan dengan proses cepat. Yang kedua, pinjaman beranggunan. Apa sih arti dari pinjaman beranggunan? Pinjaman dengan jaminan bunga lebih rendah. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, keuntungan dan risiko pinjaman online. Keuntungan yang pertama, proses cepat, pengajuan disetujui dalam jam. Yang kedua, mudah diakses hanya dengan smartphone dan internet kalian. Yang ketiga, fleksibel, banyak pilihan tenor dan jumlah pinjaman. Oke, yang kedua ada resiko nih. Resiko saat kalian pinjaman online yang tanpa diawasin sama OJK nih. Yang pertama, bunga tinggi. Beberapa penyedia menawarkan bunga tinggi. Yang kedua, penipuan. Waspada terhadap platform ilegal. Yang ketiga, denda keterlambatan. Pahami kebijakan denda sebelum mengajukan. Nah, itu dia ya bedanya pinjaman online yang diawasin sama OJK sama yang nggak diawasin OJK ya. Yang nggak diawasin sama OJK itu namanya pinjaman online ilegal ya. Risikonya banyak banget ya kalau kalian pinjol di yang ilegal ya. Itu risikonya banyak banget ya. Risikonya itu yang tadi saya bilang, bunga tinggi, terus penipuan, dan dendanya keterlambatan ya. Itu pinjol yang ilegal. Kalau pinjol yang diawasin sama OJK itu dia yang pertama KTA, pinjaman tanpa anggunan dengan proses cepat. Yang kedua, pinjaman beranggunan, pinjaman dengan jaminan bunga lebih rendah. Itu yang diawasin sama OJK ya. Oke, yang ketiga menggunakan pinjaman online dengan bijak. Nih, untuk para anak-anak muda ya, saat kalian mau pinjem uang di pinjaman online, itu kalian dengan bijak ya menggunakan aplikasi pinjol atau dari situs webnya ya. Kalian harus bijak menggunakan pinjol tersebut ya saat kalian mau pinjam uang ya. Kalau kalian nggak bijak pakai aplikasi pinjol atau pakai situs webnya, kalian akan kena dengan pinjol ilegal ya. Itu risikonya banyak banget ya, risiko di pinjol ilegal nih. Untuk para anak-anak muda, dengar podcast saya kali ini ya. Ini podcast saya ini bermanfaat banget nih buat anak-anak muda nih yang mau pinjam uang di pinjol. Harus dengar podcast saya nih.
biar saat kalian pinjam uang di pinjol itu kalian harus bijak ya menggunakan aplikasi atau situs webnya ya. Oke, lanjut. Apa sih pinjaman online dengan bijak? Yang ke satu, teliti memilih pastikan platform terdaftar di OJK. Nah, sebelum kalian buka aplikasi atau situs webnya, kalian harus cek dulu apakah pinjol ini sudah terdaftar belum di OJK. Kalau sudah terdaftar di OJK, itu berarti pinjolnya aman ya, aman dipakai ya. Nah, tapi kalau pinjolnya tidak terdaftar di OJK, hati-hati, itu bisa saja pinjolnya ilegal ya teman-teman ya. Oke, lanjut ya. Yang kedua, hitung kebutuhan dan kemampuan bayar. Ajukan sesuai kebutuhan dan kemampuan. Yang ketiga, baca syarat dan ketentuan, jangan lewatkan detailnya. Nah, kalau yang pinjol yang sudah terdaftar di OJK itu pasti ada syarat-syaratnya ya. Yang pasti kalau pinjol yang sudah terdaftar di OJK itu pasti ada banyak syarat-syaratnya ya. Sebelum kita pinjam uang di pinjolnya ya. Oke, lanjut lagi. Yang keempat, prioritaskan penggunaan untuk kebutuhan mendesak dan produktif. Nah, itu ya pembahasan kita mengenai pinjol ya atau pinjaman online yang diawasin sama OJK, sama yang pinjaman online yang ilegal ya. Itulah pembahasan kita tentang pinjol ya, pinjaman online. Semoga bermanfaat buat kalian nih, buat anak-anak muda. Ikuti Finansial Cerdas untuk tips keuangan lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan. Tetaplah cerdas secara finansial dan sampai jumpa di podcast saya selanjutnya. Sampai jumpa.